Senin siang 6 Oktober 2025, kebakaran melanda 5 rumah di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Diduga api berasal dari korsleting listrik setelah terdengar percikan dari salah satu rumah warga. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dan 55 personel Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas tiba di lokasi 4 menit setelah laporan diterima pukul 14.04 waktu Indonesia Barat dan pemadaman selesai pada pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebanyak 8 kepala keluarga dengan total 25 jiwa berhasil dievakuasi dengan selamat. Peristiwa bermula dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Api dengan cepat menjalar dan membesar, membakar bagian atap serta merambat ke rumah di sekitarnya. Warga panik berhamburan keluar, sebagian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, sementara yang lain menyelamatkan barang berharga dari kobaran api yang terus membesar. Yang awalnya itu menurut informasi yang kami dapatkan terdengar bunyi adanya percikan listrik yang kemudian tiba-tiba terjadi meledakan. Tidak, sejauh ini belum ada korban, mudah-mudahan tidak. Namun kami berhasil menyelamatkan 8 kepala keluarga yang berhasil kami evakuasi, kemudian sekitar 25 orang penghuni yang ada di sekitar itu kemudian juga kami evakuasi. Rabu 15 Oktober 2025, sebuah bus terbakar di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Cawang, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara pada Selasa malam. Sebelum api membesar, pengemudi sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Namun kobaran api sulit dikendalikan. Petugas tol kemudian menghubungi pemadam Jakarta. Operasi pemadaman dimulai pukul 23.37 waktu Indonesia Barat dan setelah pengerahan 3 unit dengan 15 personel, api berhasil dilokalisir dan dinyatakan padam pada pukul 23.48 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting pada mesin bus, tutur petugas. Dia ada percikan api di samping kiri kabin mobil. Terus dia coba untuk mematikan pakai air, tidak berhasil karena di mobil itu ada APAR. Dia coba menggunakan APAR, lari ke depan lagi, dia ambil APARnya, dia tembak, tidak berhasil juga. Ya udah akhirnya dia api makin besar, dia coba keluar dari unit. Nah di situ mungkin petugas CNMP melihat ada mobil terbakar. Senin dini hari 6 Oktober 2025, kebakaran hebat melanda pasar kota Wonogiri. Api pertama kali muncul di lantai 2 bagian belakang pasar, diduga akibat korsleting listrik, lalu dengan cepat menjalar hingga ke lantai 3. Asap pekat membumbung tinggi, membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Lebih dari 100 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang berkobar selama belasan jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kerugian mencapai 81,5 miliar rupiah. Sudah rata dengan tanah, sudah rata. Sudah. Kerugian sekitar berapa? Ya kalau rugian dagangan sekitar 50-an sampai 70 juta lah. Itu pakaian semua? Pakaian semua ya. Jadi mudah terbakar juga ya? Iya ya sangat mudah terbakar. Damkar cari HP, damkar nyari korban. Jumat siang 3 Oktober 2025, saat proses evakuasi reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Kozini, Buduran, Sidoarjo, seorang warga panik karena ponselnya terjatuh ke sungai di sekitar lokasi. Di tengah kesibukan mengevakuasi korban, petugas damkar tetap sigap membantu mencari dan mengevakuasi ponsel tersebut. Aksi spontan ini pun mengundang rasa salut warga atas kepedulian dan tanggap cepat petugas di tengah situasi tersebut.
Air sangat minim, api cukup besar, sangat berkobar hebat. Jangan selamat, jangan selamat, jangan selamat. Kamis dini hari 2 Oktober 2025, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Slamet, RT 12 Samarinda. Api diduga berasal dari korsleting listrik di rumah seorang warga bernama Abdullah sebelum menjalar cepat ke rumah-rumah lain yang sebagian besar berbahan kayu. Sebanyak 20 rumah hangus terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Kota Samarinda mengerahkan 12 unit mobil pemadam dengan dukungan relawan dari 5 posko berbeda. Proses pemadaman terkendala akses jalan yang sempit, minim penerangan, dan terbatasnya sumber air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya di situ bot, depan lagi bot. Ya situ. Belakangnya mesin mereka aja. Habis itu Bapak lagi ngapain, Pak? Tidur, baru ada dengar kebakaran langsung lari. Itu teriakan Teriakan. dari warga. Nah, Kondisi waktu bangun, kondisinya sudah separuh, rumah saya sudah separuh sudah. Jadi nggak bisa menyelamatkan barang-barang, sudah habis semua. habis semua ya. Habis semua. Di rumah ada siapa aja tuh? Ada orang tua sama ada ponakan. Jadi langsung kabur aja, Pak. Langsung kabur. Tadi jam 12 siang ini terjadi kebakaran di salah satu pabrik kopi yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Senin 6 Oktober 2025, kebakaran melanda pabrik kopi di Jalan Bunga nomor 22, Palmeriam, Mataram, Jakarta Timur. Api yang bersumber dari tungku roasting tidak terkendali membakar area seluas 100 meter persegi. Sebanyak 13 unit pompa dan 65 personel damkar dikerahkan. Pemadaman dimulai pukul 12.59 waktu Indonesia Barat, dilokalisir pukul 13.12 waktu Indonesia Barat, dan selesai pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Berkat respon cepat petugas yang dipimpin Edi Parwoko, tidak ada korban jiwa, 30 orang berhasil diselamatkan dan kerugian material dapat diminimalkan. Dugaan sementara tadi informasi dari saksi adalah kulit-kulit kopi itu terkena paparan panas dari blower panas ya. Jadi itu karena sudah terlalu panas mungkin langsung menyala.